Satu dari 3 jamaah haji yang hilang di Arab Saudi ditemukan meninggal dunia. Tahun ajaran baru, sebuah sekolah dasar negeri di Pelayan, Gunung Kidul, Yogyakarta hanya memiliki 2 orang siswa. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang bersama saya Gede Satria dan rekan saya Arlista Hadi. Pemirsa, uji coba LRT rute Stasiun Harjamukti Duku Atas hari ini telah dilangsungkan. Uji coba LRT dilangsungkan mulai hari ini hingga 15 Agustus 2023 mendatang. Masyarakat dapat mencoba naik LRT Jabodebek hanya dengan membayar Rp1 saja. Jarak tempuh Stasiun Harjamukti Duku Atas dapat dilalui dengan durasi waktu 39 menit. LRT nantinya akan beroperasi dari pukul 5 hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Nah, harapannya apa? Tentu angkutan massal ini akan mengalihkan pengguna angkutan pribadi ke angkutan massal yang memiliki nilai-nilai. Satu, lebih efisien. Yang kedua, lebih cepat. Yang ketiga, lebih mudah. Dan yang paling penting, tidak macet. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini sudah ada rekan kami Yola Dwianti di LRT Jabodetabek. Selamat siang Yola, bagaimana uji coba LRT pada siang ini? Baik, selamat siang Gede, Arlista dan juga pemirsa. Memang benar sekali bahwa hari ini LRT Jabodebek melakukan uji coba yang mana tadi sudah berangkat dari Stasiun Harjamukti mengarah ke Stasiun Duku Atas. Dan saat ini kami sedang melakukan perjalanan dari Stasiun Duku Atas mengarah ke Stasiun Harjamukti, yang mana tadi perjalanan dari Harjamukti mengarah ke Duku Atas ini hanya memakan waktu 40 menit saja. Yang mana itu artinya Arlista dan juga Gede ini memangkas waktu sekitar 1,5 jam jika kita bandingkan dengan kita menggunakan kendaraan pribadi dari Stasiun Harjamukti mengarah ke Jakarta Selatan yang membutuhkan waktu selama 1,5 jam hingga 2 jam. Nah, kalau kita lihat dari segi fasilitas, Arlista Gede dan juga pemirsa, memang di dalam LRT ini tidak jauh berbeda dengan kendaraan ataupun moda transportasi kereta api lainnya seperti MRT, yang mana di satu rangkaian LRT ini bisa menampung sebanyak 1.308 penumpang yang terdiri dari 174 penumpang yang duduk, yang mana ini sudah disediakan tempat duduk, yang mana ini jika kita bandingkan dengan KRL ataupun kereta api lainnya, ini ukurannya jauh lebih kecil dan juga ada hand grip atau pegangan bagi penumpang yang memang berdiri. Nah, selain kursi dan juga hand grip di LRT, yang membedakan dengan moda transportasi berbasis rel lainnya, ini ada di sistem communication based train control, yang mana grade of automation level 3. Ini artinya LRT tidak lagi membutuhkan masinis untuk menjalankan ataupun memberhentikan kereta karena memang sudah diatur sistem. Namun tetap ya Arlista, Gede dan juga pemirsa, bahwa tetap ada petugas yang disebut sebagai train attendant yang memang sudah berjaga selama perjalanan untuk berjaga ataupun bersiap di kondisi-kondisi darurat selama perjalanan. Nah, selain itu yang membedakan di LRT ini ada yang namanya kursi khusus bagi para disabilitas, yang mana di sini juga ada untuk pengikat kursi roda. Ini bisa digunakan bagi para disabilitas menaruh kursi roda mereka di sini dan juga nantinya akan dikaitkan di sini lalu mereka duduk di sini. Nah, kursinya seperti ini Arlista, Gede dan juga pemirsa. Jadi ini dipastikan aman untuk para disabilitas ini selama perjalanan menggunakan LRT. Nah, untuk periode uji cobanya sendiri Arlista, Gede dan juga pemirsa, memang ini dimulai pada tanggal hari ini 12 Juli hingga nantinya 15 Agustus 2023. Namun dibuka untuk masyarakat secara kuota terbatas ini mulai dari 27 Juli hingga nantinya 15 Agustus 2023 dengan masyarakat yang memang ingin
menjajal secara langsung LRT ini harus terlebih dahulu mendaftar melalui laman website ataupun media sosial milik LRT Jabodebek. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda, Gede dan juga Arista di studio. Terima kasih Yola atas informasi Anda. Selamat menikmati moda transportasi terbaru di Jakarta yang menghubungkan warga sekitar Jakarta, satelitnya ini ke Jakarta. Ini luar biasa sekali ini. Semoga saja saya sebagai warga Bekasi semakin dimudahkan dan bangga untuk bisa lebih cepat. Ada transportasi yang cepat ya. Ya, untuk menuju ibu kota. Dan pemirsa, kita coba nanti. Kita ke informasi selanjutnya. Ya. Hari ini merupakan hari pertama tahun ajaran baru 2023-2024 yang serentak dilaksanakan di DKI Jakarta. Ya, di SDN Menteng 1 Jakarta, para siswa antusias mengikuti rangkaian pembelajaran di sekolah. Dan berikut laporan rekan kami Muhammad Zulhilmi dan Dias Triawan. Hari ini merupakan hari pertama tahun ajaran baru 2023-2024 yang serentak dilaksanakan di wilayah DKI Jakarta. Seperti halnya yang terjadi di SDN Menteng 01 Jakarta, yang mana sejak pagi hari ini para siswa sudah antusias untuk mengikuti pembelajaran di sekolah pada hari pertama. Bahkan para orang tua siswa pun juga antusias untuk mengantarkan para buah hati mereka mengikuti pembelajaran di sekolah. Dan sebelum mengikuti pembelajaran di kelas, para siswa ataupun murid-murid SDN Menteng 01 Jakarta ini mengikuti apel pagi, yang mana dalam apel pagi tersebut diperkenalkan para guru-guru dan juga tenaga pengajar yang akan membimbing mereka di sekolah. Pada tahun ini SDN Menteng 01 menerima sebanyak 63 siswa dari 2 tahap seleksi online PPDB, dan secara total jumlah pada tahun ini di SDN Menteng 01 Jakarta terdapat 402 siswa, dan khusus bagi siswa kelas 1 akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah yang berlangsung selama 10 hari mulai tanggal 12 Juli 2023 hingga 25 Juli 2023 mendatang. Dalam MPLS tersebut, para siswa kelas 1 akan diajarkan mengenai Pancasila, budaya, dan juga keberanian. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi dan Dias Triawan, iNews melaporkan. Iya, kini kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menjelang tahun ajaran baru, toko perhiasan emas di Subang, Jawa Barat diserbu penjual. Para orang tua murid terpaksa menjual perhiasan untuk memenuhi kebutuhan biaya anak-anaknya bersekolah. Toko perhiasan emas di Pantura, Kecamatan Pamanukan, Subang, Jawa Barat misalnya, ramai diserbu para ibu-ibu. Mereka beramai-ramai menjual perhiasan emas yang mereka miliki. Sebagian lagi menukarkan emasnya dengan emas yang beratnya lebih rendah. Jelang tahun ajaran baru pada 17 Juli mendatang, para orang tua membutuhkan biaya untuk membeli keperluan sekolah anak-anaknya. Buat peralatan anak sekolah, terus buat yang lainnya lagi biaya anak sekolah. Dan di sini kebutuhan biaya sekolah, mungkin mendapatkan masuk sekolah, kayak pendaftaran baru lah. Jadi misalkan biaya mungkin. Sementara itu pemirsa, hari pertama masuk sekolah disambut antusias para orang tua siswa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ya, sejumlah orang tua tidak hanya mengantarkan anaknya, tapi juga ikut berebut bangku di dalam kelas. Para orang tua siswa kelas 1 SD di Mandailing, Natal, Sumatera Utara berebut bangku di dalam ruang kelas saat hari pertama masuk sekolah. Demi anaknya mendapatkan kursi paling depan, orang tua siswa rela datang lebih pagi. Mereka memilih kursi paling depan agar anaknya lebih baik dalam belajar dan meraih prestasi. Tak hanya berebut bangku, orang tua siswa ini juga setia menunggu anaknya di luar ruang kelas. Kenapa harus diantar? Pertama, Bang. Baru pertama ya, takut pergi sendiri. Jam berapa tadi datang? Pihak sekolah mengatakan memberikan toleransi selama 1 pekan bagi orang tua siswa untuk mengantarkan dan menunggu anaknya di sekolah. Karena siswa baru masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru di sekolah. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.
Pemirsa, sebuah sekolah dasar negeri di Gunung Kidul, Yogyakarta hanya memiliki 2 siswa baru pada ajaran tahun baru ini, Gede. Iya, meski hanya memiliki sedikit siswa, namun pihak sekolah tetap melanjutkan pembelajaran seperti sekolah lainnya. Seperti inilah suasana sekolah dasar negeri Wonolagi di Desa Ngleri, Kecamatan Pelayan, Gunung Kidul, Yogyakarta. Pada tahun ajaran baru ini, SDN Wonolagi hanya mendapatkan 2 orang siswa saja. Meski begitu, sekolah tetap memberikan materi pembelajaran seperti sekolah umumnya, mulai dari membaca, menulis, hingga berhitung. Total terdapat 16 siswa, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Bahkan sekolah ini tidak memiliki siswa kelas 5 sekolah dasar. Pelajaran yang paling disukai apa? Menulis. Terus ini temannya cuma ada 2. Yang lain kemana? Lain juga kelas 2. Nggak ada temannya lagi? Tidak ada. Enak nggak belajarnya kalau berdua aja? Jumlah siswa yang sedikit seringkali mempengaruhi semangat para siswa dalam belajar. Banyak tantangan sih Mas di sini, muridnya sedikit, gurunya sedikit, banyak pekerjaan sampiran sebagai guru kelas, sebagai operator, PIP, ngurusi UKS, komplek kelas. Minimnya siswa di sekolah ini karena faktor geografis Dusun Wonolagi yang berada di pinggir hutan rakyat Wanagama. Untuk sampai ke sekolah ini, warga luar dusun harus melalui hutan sejauh 6 hingga 8 km atau memutar melalui Sungai Oya. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Wah, ini cukup kontradiktif ya kalau di Mandailing Natal tadi ibu-ibunya berebut untuk mendapatkan bangku paling depan begitu ya, karena berebut. Nah ini di Jawa Tengah ini justru siswanya cuma 2 orang. Ini bebas mau milih di mana aja. Bebas, orang tua juga sebenarnya nggak perlu bangun pagi-pagi untuk memperebutkan kursi paling depan karena memang muridnya cuma 2. Tapi ini mungkin juga jadi bahan evaluasi untuk dinas setempat ya, untuk sekolah tersebut ini baiknya seperti apa supaya nanti anak-anak di sekitar wilayah mereka ini tetap bersekolah seperti itu. Yang penting walaupun kondisinya seperti apa, tetap harus semangat. Tetap harus semangat sekolah ya. Dan pemirsa, 1 dari 3 jemaah haji yang hilang di Mekah, Arab Saudi ditemukan meninggal dunia. Ya, News Siang segera kembali dengan informasi lengkapnya sesaat lagi.